Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ditutup sementara selama libur Lebaran. Tutupan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini dimulai pada hari ini 12 Mei hingga Selasa 18 Mei mendatang. Seluruh blok di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara itu ditutup sementara selama libur Lebaran. Pihak pengelola Pasar Tanah Abang menyatakan tutupan ini memang ditujukan untuk perawatan sekaligus bertepatan dengan momen libur Lebaran. Tutupan Pasar Tanah Abang ini dimulai pada Rabu 12 Mei dan akan kembali dibuka pada Rabu 19 Mei mendatang. Meski imbauan penutupan ini sudah disosialisasikan 2 pekan sebelumnya, terlihat sejumlah toko di bagian depan Blok C Tanah Abang masih membuka kiosnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Pasar Tanah Abang pada hari ini hingga 18 Mei mendatang. Untuk memantau kondisi di sana, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia dan Miladia Rahma di sana. Selamat siang, Mila. Mila, kalau melihat tadi informasinya Blok C, tepatnya di depan Pasar Tanah Abang Blok C ini masih dibuka sejumlah kios. Apakah ada kekhawatiran memang adanya geliat ekonomi di sana sehingga ada sejumlah kios yang masih dibuka untuk sepekan ke depan? Selamat siang Heranov, betul seperti tadi disampaikan dalam laporan sebelumnya bahwa pantauan kami sedari pagi sampai dengan siang hari ini, meskipun kita tahu bahwa kebijakan untuk menutup sementara Pasar Tanah Abang di semua blok ya selama masa libur Lebaran ini sudah dilakukan mulai dengan hari ini sampai dengan rencananya akan dibuka kembali pada tanggal 19 Mei 2021 mendatang. Tapi memang kami melihat ada beberapa bisa dikatakan anomali begitu ya yang terjadi di lapangan. Tepatnya tadi seperti Anda sampaikan di kawasan gedung Blok C Pasar Tanah Abang. Meskipun kalau kita melihat tidak semua, artinya tidak semua gedung ini dibuka atau tidak semua akses ke dalam gedung Blok C ini dibuka, tapi kami melihat masih ada sebagian kecil ya saya katakan. Perlu digarisbawahi bahwa sebagian kecil ada pedagang yang berada di kawasan Blok C Pasar Tanah Abang ini masih nekat untuk membuka kios mereka. Kami tadi sempat bertanya apa yang kemudian mendasari tindakan mereka untuk tetap membuka pada saat masa pelarangan ini. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya alasan mereka membuka toko mereka selama masa pelarangan ini bahkan mungkin sampai Lebaran nanti adalah karena mereka sudah mengantongi izin dari pihak pengelola. Dan kami melihat memang untuk kios-kios terutama yang di kawasan gedung-gedung dari Blok A sampai dengan Blok F ini memang bisa dikatakan kecil sekali ya rasionya begitu yang dibuka oleh sebagian pedagang begitu. Dan kebanyakan mereka memang yang membuka kiosnya ini berada persis di pinggir jalan atau tepatnya di samping trotoar tempat akses pejalan kaki. Nah, kami mencoba mengkonfirmasi sebenarnya Heranov kepada pihak pengelola apakah betul bahwa yang tadi disampaikan oleh para pedagang memang betul ada kebijakan khusus bagi mereka para pedagang yang berada terutama di akses yang dekat dengan jalan raya ini masih boleh membuka kios mereka selama masa pelarangan ini. Namun sampai dengan siang hari ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi secara resmi apakah hal ini memang sudah dilakukan ya atau kebijakan khusus ini memang diberlakukan kepada para pedagang yang berada dekat dengan akses jalan raya. Kami masih belum mendapatkan informasi. Tapi menurut pantauan kami tidak hanya mereka para pedagang para pedagang yang berada di kawasan gedung blok di Pasar Tanah Abang sendiri yang membuka toko mereka, tapi kita melihat yang juga tidak kalah untuk diperhatikan adalah tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah masih banyaknya juga para pedagang kaki lima yang juga membuka dagangan mereka di sepanjang jalur trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang sendiri. Kalau kita bertanya kepada mereka tentu saja alasannya sudah klise. Ini berkaitan dengan masalah perut karena mereka mengakui bahwa selama masa pandemi ini 2 tahun terakhir memang omset mereka turun drastis. Ada yang menyatakan bahwa omset mereka turun bahkan lebih dari 50%. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Meskipun mereka sebenarnya sudah tahu ya dengan adanya kebijakan untuk pelarangan aktivitas jual beli di kawasan Pasar Tanah Abang ini, tapi mereka punya punya keinginan sendiri untuk tetap membuka dengan alasan bahwa mereka tetap ingin mendapatkan penghasilan karena menurut mereka kondisi pandemi ini membuat perekonomian mereka dan juga profit penjualan mereka juga sangat terpukul. Nah, ketika kami tanyakan, pastinya mereka sudah tahu bahwa resiko yang akan mereka hadapi ketika mungkin mereka masih akan tetap bersikeras untuk tetap membuka dagangan mereka di sepanjang jalur trotoar ini adalah mungkin akan ada resiko ditertibkan oleh Satpol PP. Nah, ketika kami bertanya hal itu kepada mereka, mereka mengaku sudah siap dengan kondisi ini dan mereka sudah punya skemanya, sudah punya skenarionya sendiri. Kalau misalnya memang ada razia yang kemudian dilakukan oleh para Satpol PP, gitu ya, petugas Satpol PP, mereka akan menyingkir terlebih dahulu. Tapi ini kemudian tidak akan istilahnya tidak akan menyurutkan niat mereka untuk tetap
kembali membuka dagangan mereka ketika Satpol PP sudah tidak lagi melakukan razia. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan seperti buah si malakama. Di satu sisi kita melihat bahwa kita mengerti bahwa kondisi ekonomi sangat sulit bagi mereka, tuntutan untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka, apalagi pada masa menjelang Lebaran ini tentu saja menjadi sesuatu hal yang sangat mendesak dan sangat penting. Tapi di sisi lain juga yang kita perlu perhatikan, saya tadi juga melihat bagaimana kemudian masyarakat, sebagian kecil masyarakat juga masih abai terhadap protokol kesehatan. Meskipun himbauan sudah ada di mana-mana, sudah ditempel di mana-mana, sosialisasi juga rasa-rasanya tidak berhenti terus dilakukan kepada masyarakat, tapi kami melihat kerumunan sedikit banyak juga masih ada, bahkan ada sebagian mungkin pedagang maupun pembeli yang mereka bertransaksi di kawasan trotoar ini yang juga lupa tidak mengenakan masker. Ini masih saja terjadi. Jadi pada akhirnya semuanya akan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kita terus menghimbau, kalau misalnya Anda, para pemirsa, ingin mungkin melihat bagaimana keriuhan atau mungkin ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang di bagian pedagang kaki lima di kawasan trotoar, boleh-boleh saja, tapi Anda pastikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena itu sangat-sangat penting. Kita tahu juga data bahwa angka kasus positif di tanah air, terutama di DKI Jakarta juga masih sangat tinggi, jadi ini perlu betul-betul diperhatikan. Lebih baik memang pilihannya tidak keluar sama sekali ya, tidak berbelanja karena potensi kerumunan masih akan terjadi, tapi jika memang Anda tidak punya pilihan, memang harus keluar, tetap pastikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan sementara. Ya Mila, kalau Anda katakan memang ada sejumlah pedagang yang masih berjualan di sekitar trotoar dan hingga ke bahu jalan, artinya ini juga akan mengganggu tentunya akses kendaraan. Tapi bagaimana sejauh ini penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP di sana, apakah akan ada ditertibkan? Apalagi kalau Anda katakan sejumlah warga, baik itu pedagang atau pembeli, ini tidak jelas apakah mereka ini pedagang atau pembeli yang menggunakan masker sebagian atau tidak sama sekali menggunakan masker. Sejauh apa pantauan Anda untuk protokol kesehatan di sana? Iya, Heranov, ini menarik ya. Kalau kita bicara, meskipun sebenarnya di beberapa titik sudah ada keramaian lah, bisa dikatakan aktivitas jual beli di sepanjang trotoar yang kemudian digelar oleh pedagang kaki lima ini memang masih ada. Tapi kami melihat memang untuk arus lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang sendiri terpantau cukup ramai lancar. Tidak ada kita melihat kepadatan lalu lintas yang berarti, semua masih berjalan dengan baik begitu ya. Tidak seperti hari-hari biasa lah. Kalau kita tahu hari-hari biasa Pasar Tanah Abang itu selalu identik dengan suasana penuh, sesak, macet di mana-mana. Tapi hari ini terlihat berbeda sekali. Jadi sudah jauh berkurang. Tapi memang bisa dikatakan meskipun berkurang, meskipun sudah lengang, tapi aktivitas jual beli itu masih ada. Nah, kemudian bagaimana dengan patroli tadi Anda bertanya soal itu, sampai dengan siang hari ini kami melihat belum ada ya upaya-upaya adanya patroli atau razia yang kemudian dilakukan oleh otoritas yang berwenang, baik mungkin dari Satpol PP atau mungkin kita melihat dari pihak Satgas dari Kecamatan Tanah Abang yang kemudian turun untuk mengamankan paling tidak atau mengawasi bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan. Sampai dengan siang hari ini kami masih melihat belum ada langkah-langkah ini. Nah, mudah-mudahan saja meskipun tidak ada patroli, tapi masyarakat tetap harus waspada ya, tetap harus ingat bahwa pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan, terutama di momen-momen seperti ini, apalagi keluar di lokasi-lokasi yang sangat rentan terjadinya kerumunan seperti di Pasar Tanah Abang ini. Nah, kalau kemudian kita bicara sebenarnya apa sih tujuan dari penutupan Pasar Tanah Abang sendiri, seperti sudah disampaikan sebelumnya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa sebenarnya penutupan Pasar Tanah Abang ini bukan sesuatu hal yang aneh ya, atau bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan tidak lazim begitu, karena memang sebenarnya penutupan Pasar Tanah Abang jelang Lebaran ini sudah menjadi siklus rutin yang biasa terjadi setiap tahun. Ini juga kemudian diamini oleh pengelola Pasar Tanah Abang yang menyampaikan bahwa untuk penutupan Tanah Abang selama sepekan ini nanti juga akan digunakan untuk proses pembersihan ya, general maintenance, kemudian dilakukan juga untuk bertepatan dengan momen libur Lebaran tahun ini. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang aneh ya, dan ini kemudian juga dikatakan oleh pihak pengelola bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan terjadinya kerumunan yang terjadi, yang cukup besar ya kerumunannya pada pekan lalu. Tapi kita tidak tahu bagaimana kemudian dinamikanya. Mudah-mudahan sih dengan adanya kebijakan ini bisa sedikit banyak menurunkan potensi penyebaran COVID-19, terutama di titik-titik yang menjadi titik-titik yang sangat rentan terjadinya kerumunan. Tapi sekali lagi, celah itu selalu akan ada dan pasti ada, tapi bagaimana kita sebagai warga, sebagai pribadi untuk tetap menjaga diri sendiri dan juga orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan itu yang sangat penting.
Heranov. Baik, Miladia Rahma, kita diminta untuk sabar. Sepekan mendatang baru bisa ke Pasar Tanah Abang karena ini merupakan penutupan bagian dari siklus tahunan untuk perawatan. Terima kasih atas elaborasi Anda. Miladia Rahma langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.